Kalau begitu aku serahkan ke Ferlin dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Prita. Sebelumnya pagi Bu Hana. Jadi Pagi. perkenalkan di sini saya Ferlin dan di sini ada teman-teman saya juga. Jadi kami dari tim iGEM Brawijaya yang sebenarnya memang mengajukan untuk mengadakan kelas semacam ya informal class atau diskusi discussion session bersama PT Esora juga untuk mendapat feedback insight baru dari sisi industri. Mungkin seperti itu. Nah, untuk sekarang mungkin dari kami bakal mempresentasikan dari kami. Ya. Oke, silakan. Baik, izin share screen. Apakah layarnya sudah terlihat? Iya, udah. Oke, nah saya izin mulai ya. Jadi sebenarnya mungkin sedikit introduction dulu terkait iGEM. Jadi iGEM itu semacam kompetisi internasional yang memang bidangnya itu berfokus ke synthetic biology. Jadi bagaimana mahasiswa ini atau bahkan juga bisa high school itu melakukan suatu penelitian terkait synthetic biology dan nantinya bakal dipresentasikan di Jambore iGEM yang seperti ada di gambar ini. Jadi memang di Jambore ini itu bakal banyak banget kegiatannya di sana. Selain kita mempresentasikan, juga kita bakal ketemu sama berbagai peserta lainnya, tim-tim lainnya yang memang dari luar negeri gitu, seperti Harvard, MIT dan sebagainya. Dan bahkan di sini juga ada banyak industri yang ikut bergabung di kompetisi iGEM ini, seperti yang ada di layar, bisa kayak Oxford Nanopore Technologies, Biolabs, Thermo Fisher Scientific. Jadi memang bakal banyak banget exposure di sini dan berdasarkan dari highlight Jambore 2025 itu sudah menghadiri 4.600 partisipan dengan 400 tim atau project yang ikut di kompetisi iGEM ini. Jadi memang dia tuh community biologi sintetik yang terbesar so far. Seperti itu. Terus Nah, untuk sedikit informasi sedikit, jadi di Brawijaya ini sebenarnya kami sudah sempat 3 kali ya sebenarnya ikut kompetisi ini. Dari 2014 waktu itu terkait cervical cancer care program, terus juga ada 2015 terkait detection tool juga, terus ada di 2020 khusus 2023 ini itu dia ikut iGEM yang Indonesia gitu. Jadi kalau yang internasional itu baru 3 kali dan terakhirnya itu di tahun 2021. Kayak gitu. Nah, untuk mungkin sekedar terkait timeline dari program iGEM ini sebenarnya itu sekitar 1 tahun, tapi untuk yang aktifnya itu dari Januari sampai Oktober aja. Jadi sekitar mulai dari persiapan, pengumpulan penelitian, mengumpulkan deliverables dan sebagainya, dan nanti puncaknya itu bakal ada di Grand Jamboree-nya yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu di tanggal 13 sampai 16 November 2026. Dan untuk Grand Jamboree-nya sendiri, itu dilaksanakan di Paris Convention Center, jadi di Paris, di France gitu. Nah, dan juga karena iGEM ini memang kompetisi yang sangat besar dan juga butuh biaya registrasi yang cukup tinggi, makanya dari iGEM sendiri itu kasih benefit ke masing-masing tim itu sponsor. Jadi ini beberapa di antaranya, misalnya bisa sintesis DNA secara gratis, juga ada akses BioBricks dan sebagainya, itu udah disediain langsung dari iGEM secara gratis sebagai benefit buat masing-masing tim, kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke ide dari penelitian kita untuk lomba ini. Nah, sebenarnya
iGEM ini itu ingin kita memfokuskan pada suatu hal yang melokal, jadi ada di sekitar kita, khususnya di Indonesia gitu. Makanya sebagai salah satu study case kita, kita ingin mengambil contoh penyakit yaitu, penyakit hati, khususnya hati berlemak gitu. Kenapa kita ambil ini sebagai study case, karena, untuk yang ada sekarang itu diagnosisnya itu biasanya invasif dan juga time consuming dan juga, cost-nya itu cukup tinggi gitu. Contohnya yang ada sekarang itu kan biopsi seperti itu, maka kita ambil ini sebagai study case. Nah, tapi sebenarnya untuk ide kita yang memang terkait diagnostik ini, itu bakal kita fokuskan bisa ke berbagai penyakit gitu, tergantung dari, target yang kita inginkan gitu. Nah, di satu sisi karena kita mengetahui ada permasalahan tubuh kita, yaitu human gut microbiome ini. Jadi ada penelitian yang menunjukkan kalau ternyata, apa yang ada di microbiome kita itu ternyata berhubungan dengan status kesehatan dari organ lain gitu. Seperti yang ada di kanan itu ternyata ada a spike of certain bacteria atau bakteri tertentu itu ternyata responsible ke penyakit tertentu. Nah, itulah yang kita pakai di sini. Nah, di sini juga bisa kita lihat kalau ternyata si human gut itu bisa connect ke, organ-organ lain. Misalnya sekarang udah ada brain gut axis, liver gut axis, bahkan juga ada hubungannya ke kulit dan lain-lain, gitu. Makanya, dari sini untuk project kita sendiri, kita itu mendevelop point of care test. Jadi, diagnostic tools yang, yang memakai si, gut microbiome ini sebagai kuncinya. Jadi, kita bakal meng-engineer suatu, bakteri E. coli yang kemudian kita targetkan ke bakteri spesifik yang ada di gut kita dan nantinya hasilnya itu akan menentukan apakah, eee, sebenarnya sebagai biomarker awal terhadap suatu penyakit tertentu, seperti itu. Untuk detailnya seperti ini. Nah, jadi, di sini kita itu menggunakan nanobody. Jadi, nanobody ini yang kita rancang sendiri, seperti yang ada di gambar di sini. Jadi nanobody ini kita pakai karena dia ukurannya kecil, jadi, bisa mengurangi risiko dari misfolding gitu kalau dibandingkan dari antibody. Nah, jadi nanobody ini bakal kita synthesize sendiri secara de novo di, komputer gitu. Dan nanobody-nya ini bakal kita screening, kita pilih yang terbaik, terus kita bakal express di E. coli, di outer membrane dari E. coli, dan ketika sudah ada, E. coli yang sudah terpasang dari nanobody ini, bakal kita, reaksikan dengan target bakteri kita tadi. Misalnya di bakteri di gut itu apa yang spesifik ke penyakit tertentu, kemudian nanti kita ekspresikan dan ketika dia positif, maka akan menunjukkan hasil aglutinasi atau, penggumpalan, seperti itu. Untuk detailnya, nah ini, untuk detail dari, project kita itu seperti ini. Jadi, di tim kita ini ada yang bagian dry lab dan ada yang bagian, wet lab. Kalau dry lab sendiri ini sebenarnya fokusnya ke, computational study dan juga men-screening nanobody itu, gitu. Nah, di dry lab ini, yang pertama itu pastinya untuk menentukan protein apa sih yang pengen kita targetin dari suatu penyakit gitu. Protein apa, dan dari bakteri apa yang ingin kita targetkan di penyakit tertentu. Kemudian barulah dry lab ini bakal mendesain nanobody-nya, secara de novo dari nol, kemudian dilakukan screening. Jadi dari, berbagai ribuan desain nanobody itu bakal di-screening yang mana yang paling baik, kemudian nanti bakal diekspres dan divalidasi di divisi wet lab. Nah, untuk detail gimana sih cara sintesis nanobody-nya itu menggunakan deep learning, Bu. Jadi di sini, dry lab ini pakai RF diffusion. Jadi RF diffusion ini yang bakal men-generate, struktur protein yang baru. Kemudian, protein MPNN ini yang bakal menentukan amino acid apa sih yang sesuai dengan struktur protein ini, kayak gitu. Dan yang tahap terakhirnya itu Rosetta Fold yang bakal memprediksi struktur dari, sequence yang ada yang dihasilkan dari step 2 kayak gitu. Jadi benar-benar nanobotnya itu didesain dari, deep learning secara de novo, terus baru diekspres ketika sudah mendapat hasilnya baru diekspres di, wet lab gitu.
Untuk tahapan wet lab-nya itu, seperti ini. Jadi, mmm, pertama pengen menentukan apakah benar-benar si nanobody ini di-express di surface protein. Setelah itu baru dicoba ke protein target yang kita inginkan, apakah benar-benar terjadi aglutinasi ataukah tidak. Singkatnya seperti itu. Nah, untuk workflow and progress-nya itu seperti ini. Jadi, so far kami wet lab-nya itu sudah berjalan dan sudah mulai juga, dan dry lab-nya ini juga udah lagi proses screening untuk mendapatkan nanobody yang terbaik. Nah, ini untuk, workflow-nya dry lab, terus ini wait, next. Ini untuk workflow dari wet lab, mmm, masih on progress dan juga next oke, wait, mmm, nah, untuk karena iGEM sendiri ini itu sebenarnya hanya, membutuhkan proof of concept. Jadi gimana yang kita inginkan yaitu aglutinasi itu bisa berhasil, makanya untuk sekarang kita menargetkan bakteri E. faecalis. Kenapa E. faecalis? Karena dia itu, pertama ada di Indonesia, jadi nggak lama untuk kalau dikirim dari luar negeri, terus juga karena dia itu protein surface-nya udah bisa ketahui ya, udah banyak penelitiannya, jadi makanya kita untuk sekarang, kita pengen coba ke E. faecalis terlebih dahulu. Dan juga oke, dan ini untuk nanobody-nya, kita memang fokusin ke, CDR1, CDR2, CDR3, region di nanobody yang memang, eee, langsung bisa, berikatan sama protein surface gitu. Jadi untuk randomize-nya itu di sequence yang di region itu aja. Nah ini, yang udah kita hasilin contohnya dari dry lab, di mana nanobody-nya itu kita pasangkan sama EBP, ESP, yaitu, protein surface dari si E. faecalis itu. Ini untuk gambarannya, ini juga. Nah, jadi framework kita itu, nggak terbatas di satu aplikasi. Jadi bukan cuma buat E. faecalis aja, bukan cuma buat muscle D aja, tapi buat banyak, bisa buat virus ataupun juga buat penyakit menular lainnya gitu. Oke, nah, di luar penelitian, di luar research, sebenarnya iGEM ini juga membutuhkan adanya, harapannya tuh kita bisa memperluas komunitas synthetic biology ini gitu. Jadi, di sini kita juga ada integrated human practice, jadi semacam gimana sih kita, melakukan outreach dengan orang banyak gitu, supaya orang banyak itu lebih aware, lebih tahu terkait synthetic biology. Nah, untuk progres tim kita sendiri, sebenarnya kita sudah melakukan interview ke beberapa pasien, ke beberapa dokter juga dengan harapannya untuk mendapatkan insight. Terus juga, selanjutnya kita juga sudah me-reach banyak banget, expert, eee, dari luar negeri, ada dari, profesor di Arizona State University, ada juga dari dalam negeri, dari RSCM waktu itu, dari BGSI juga dan banyak banget, udah. Terus juga next, kita juga udah melakukan expert ini juga beberapa, langsung aku skip aja. Nah, selain kita konsultasi sama expert, kita juga lakuin, outreach yang udah saya sebutkan sebelumnya dengan, kita ngadain semacam, eee apa namanya, eee kayak games-games, tapi juga sambil edukasi edukasi sosial pas CFD di Malang waktu itu. Terus juga kita adain workshop terkait metagenomics dan juga, kita udah ngadain iGEM Goes to Kindergarten, kita mengajar ke anak-anak TK dan rencananya bakal, kita lanjutin ke anak-anak SD, SMP, SMA, dan lain-lain, kayak gitu. Oke. Oke, ini overall timeline. Oke, ini, terkait funds and activities, udah sih, sekian untuk penjelasan terkait penelitian kami. Sebenarnya,
Semoga ini bisa memberikan gambaran ke Bu Hana terkait iGEM Brawijaya ini seperti apa dan kami mohon mungkin terkait, sarannya atau masukannya apabila, dari sisi industri itu seperti apa gitu, mungkin dari sisi scale up-nya dan sebagainya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Verlin ya. Kita bahas satu-satu kali ya. Ini sejujurnya kemarin pas saya baca PPT-nya, PPT-nya bagus banget idenya. Terus apa usaha yang udah tim kalian lakukan itu udah sangat advance, sangat apa ya, mencoba mensinkronkan input dari berbagai macam bidang ya. Ada yang dari ke bagian tim ahlinya juga segala macam tadi yang udah dijelasin. Eh, Pas saya baca, jujur sebenarnya saya tuh masih belum nangkep kenapa kalian akhirnya tuh milih Enterococcus fecalis. Kayak tadi Mbak Ferin udah sempat cerita, oh karena ketersediaannya yang mudah didapat gitu ya, jadinya dipilihlah itu. Cuma kan kita balik lagi nih tujuannya kan pengen apa ya, sebagai salah satu alternatif diagnostik untuk penyakit tadi yang fatty liver. Nah, di sini aku belum bisa lihat nih Mbak Verlin dan tim hubungannya si efekalis sama penyakitnya ini sendiri. Atau mungkin kalian sebenarnya udah ada, cuma belum tergambar aja di PPT-nya. Oke, halo Bu. Ya, saya izin menjawab ya Bu. Kebetulan Oke. di sini saya juga yang megang labnya juga. Jadi Hmm, sebetulnya Bu, dalam kita mendevelop project ini, bottleneck-nya cukup banyak ya. Salah satunya hmm, itu yang tadi udah di-mention ketersediaan strain. Dimana dengan timeline yang ada tuh, kebetulan yang ada di lab kami tuh Avekalis. Nah, tapi hmm, itu salah satu penyebab kenapa kita memutuskan memakai itu adalah hmm, karena di penyakit MASLD atau penyakit em, metabolik lainnya, menurut studi yang kami pelajari itu biasanya terdapat peningkatan epicalis. Jadi itu yang pengen kami jadikan dasar gitu. Oh, ketika ada suatu hal yang mengalami peningkatan, ini bisa jadi suatu biomarker gitu untuk penyakit yang bisa ditandai dengan bakteri di usus gitu. Tapi apakah em, itu sudah menjawab sebagai biomarker murni daripada penyakit MESOLD? Tentu belum, karena di penelitian ini memang sifatnya masih proof of concept. Tapi yang ingin kami buktikan adalah bahwa oh dengan pipeline ini bisa loh kita mendeteksi suatu bakteri dan itu berhasil gitu. Dan kedepannya mungkin bisa digunakan untuk jenis-jenis lain, mungkin bakteri yang lain ataupun bahkan penyakit-penyakit lain, apakah itu yang basisnya virus ataukah yang basisnya bakteri. Kurang lebih begitu, Bu. oke, terima kasih. Mas, panggilannya siapa ini? Vincencio. Saya Vincent, Bu. Ya. Oh, ya, oke. Makasih penjelasannya Mas Vincent. Itu sangat make sense sih ketika kita sebagai saintis kita mengemukakan ketersediaan dengan timeline yang sangat padat, terus kemudian ketersediaan di lab itu tadi dibilang tadi fekalis. Cuma lebih baik kalau dari sudut pandang saya ketika mempresent mungkin itu dikaitkan lagi hubungannya. Tadi sebenarnya Mas Vincent udah menyebutkan ya ada kaitannya loh. Cuma itu aku nggak nangkep pas baca PPT, Ya, keterkaitannya itu. Itu sih, ada baiknya juga kalau misalnya ada literaturnya gitu yang mendukung statement kita, oh ternyata, relate loh keberadaan si, misalkan, si Efekalis ini dengan penyakit, si fatty liver ini gitu. Itu sih yang dari, aku yang soal pemilihan bakteri. Terus kemudian kedua masuk ke antigen. Ini kalau saya baca itu kan kalian ada 2 target ya, EBP sama ESP, target, antigennya. Nah, tapi aku lagi-lagi belum bisa lihat nih sebenarnya, utamanya tuh kalian mau yang mana sih?
CEBP atau CESP kah? Hmm. Oke, actually kita tuh ada 3 Bu, sebetulnya. Kami ada 3 target. Mhm. Oh, Boleh tunjukin slides yang EVKalis ya? Nah, kembali lagi sebetulnya ke pernyataan bahwa ini masih proof of concept. Jadi sebetulnya mhm, kita masih lumayan mencoba banyak protein supaya mhm, sekiranya kita tahu nih blind spot mana yang bisa jadi binder, mana yang enggak. Nah, dalam screening itu sebetulnya kita mencoba setelah ini Lin, mencoba berbagai jenis protein surface yang ada di Evecalis. Nah, sejauh ini yang konservatif itu ada yang conservigen ya, itu ada mhm. EDP, ada ESP, dan ACE. Jadi kami coba 3 itu, desain 3 itu, dan nanti sebetulnya di lab dilihat mana yang punya kemampuan binder, kurang lebih gitu sih. Jadi memang Kemampuan masih main. ya masih Oke. kita coba. Oke, berarti Mm-mm. kamu itu, dari 2 atau 3 apa Mm-mm. tadi, protein target itu masing-masing udah punya datanya ya, kayak, Mm-mm. prediksi afinitasnya, terus, Betul, scoring-scoring sebenarnya saya nggak terlalu mendalami bioinformatik sih, cuma yang saya paham betul, biasanya kan kita ada sistem scoring ya betul. untuk kemampuan dia mengikat. Nah, itu bagus loh kalau kalian juga coba, share misalnya, "Oh, nih kita dari 2 atau dari 3 atau dari berapapun, Ya, oh ternyata scoring-nya paling baik tuh ini." Jadi mungkin ke depannya kita akan mencoba memfokuskannya ke, protein ini, gitu. siap. Sebetulnya udah ada sih Bu kayak data lengkapnya, Heeh cuman eh, heeh, nggak tadi muncul di sini ya? kami pikir takutnya terlalu teknis atau gimana. Oh, oke oke, nggak apa-apa. Oke, yang penting, tapi menurutku, itu hal yang bagus kalau kalian udah ada datanya, apalagi tadi bilang udah ada data rincinya, itu hal yang, apa ya, karena kan basic-nya pasti orang nanya, "Kenapa akhirnya kamu Hmm, milih protein ini?" Nah itu siap. background-nya, nah itu sih, yang penting udah siap aja sih datanya, gitu. Oke, kalau untuk pemilihan bakteri sama antigen, by the way ini saya nggak ngerti kamera saya kayaknya ada trouble, ada kendala, jadi saya nggak bisa nyalain kamera. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, nah terus gini, kalau aku ngelihat, saya ngelihat dari sudut pandang industri ya, apalagi ini kan tujuannya kan pasti ujung-ujungnya pengen hilirisasi gitu ya, pengen ini applied beneran, pengen ini komersial gitu ya. Dari presentasi yang kubaca itu, masih belum ngelihat sebenarnya produk profile kalian tuh mau, kayak apa. Jadi kan kalau kita mendesain alat diagnostik, apapun pasti ada yang namanya target product profile. Nah, target product profile itu bahas apa aja sih? Bahas kayak, kamu tuh sampelnya mau pakai apa nanti? Mau pakai feses gitu misalnya. Terus kemudian, waktu pengerjaannya dari awal sampel prep sampai nanti baca hasil itu berapa lama, ini, gambaran kasarnya gitu ya soal, TPP atau target product profile. Terus kemudian limit of detection-nya, tuh kalian menargetkan tuh seberapa seberapa kecil sih sampai bisa didetek sama, alat diagnostik yang kalian akan bikin ini. Banyak sih kayak, terus nanti kita maju lagi kayak, suhu penyimpanannya, ini, alat diagnostik ini nanti bisa disimpan di room temp kah? Atau harus di kulkas? Atau harus di freezer? Atau gimana gitu. Nah ini sebenarnya, kalau dari kacamata industri justru, ini salah satu faktor penting sih. Kenapa penting? Karena nanti menentukan target market-nya, mau kemana gitu. Nah, ini yang aku, belum lihat di PPT-nya teman-teman semua. Atau mungkin udah ada, apa ya, gambaran kasar gitu soal produk profile-nya nanti mau kayak apa? Jujur, kalau target produk profile itu belum sedetail yang Ibu sampaikan tadi sih. Justru malah Mhm. kami pengen belajar gitu. Oke. Dan saya pengen tanya-tanya juga sih sebetulnya Bu. Mhm mhm. Apa tuh? Kalau di produk profile nih Bu, dalam konteks ini Mhm. kan sebenarnya kita masih dalam tanda kutip
menghayal ya gitu. Suatu saat nanti ini menjadi sebuah produk. Kalau Betul. di industri dalam tahap ideasi gitu Bu, apakah memang ada perkiraan atau itu basisnya ya udah kira-kira menurut jurnal segini mungkin nanti yang kita produksi juga bisa segini gitu. Atau dari awal udah ada target gitu. Oke, sebenarnya ini kita agak mundur sedikit dulu sih. Ini kalau aku lihat alat diagnostik ini lebih ke arah screening, bukan arah konfirmasi. Jadi kan diagnostik itu ada diagnostik screening, ada konfirmasi. Nah, kalau saya lihat ini kan koreksi ya kalau salah. Saya melihatnya ini kualitatif. Jadi ada penggumpalan atau tidak ada penggumpalan. Terus kalau ada pengumpulan, terus langkah lanjutannya si pasien harus diperiksa apa lagi. Jadi kalau aku melihat ini screening dan kita kalau screening berarti kan pikirannya gini, oke, oh ini screening berarti dia di vaskes tingkat 1 nanti yang make. Vaskes tingkat 1 tuh pasti kan puskesmas, klinik, and so on. Nah itu balik lagi fasilitas mereka. Kalau di klinik, kalau di puskesmas belum tentu semuanya punya freezer. Oh oke, jadi kita harus ngembangin gimana caranya biar dia tahan di suhu ruang atau paling tidak kulkas. Jadi dia nggak perlu freezer karena ya kita ngeliat kalau puskesmas di Indonesia belum banyak ya yang punya freezer untuk menampung alat diagnostik sebanyak itu. Itu kita bicara soal suhu penyimpanan. Terus kita ngomong soal limit of detection. Balik lagi, kita harus lihat guideline-nya tentang penyakit ini. Syukur-syukur Kemenkes sudah ngeluarin. Kalau Kemenkes belum ngeluarin, kita maju ke WHO. Biasanya dia punya guideline. Misalkan dia bilang, oke, untuk tahap screening kamu limit of detection-nya, let's say misalnya ini kamu pakai apa sih antigen target ya misalnya. Antigen targetnya misalnya harus sedikit satuannya apa ya kalau antigen? Nanogram atau apa? Mungkin nanogram ya, nanogram. Ya, misalnya nanogram. Nah, kalau misalkan balik lagi, di WHO ternyata belum mengatur soal itu. Di Kemenkes apalagi belum mengatur soal itu. Terus kita gimana tentuin LOD-nya? Kamu bandingkan sama screening yang sekarang sudah existing, yang sudah komersial di pasaran. Meskipun cara kerjanya beda, tapi mereka pasti punya limit yang udah mereka announce gitu ya. Oh, limitnya segini. Jadi pasien tahap awal aja misalnya udah bisa kedetek. Nah, itu tapi belajarnya memang dalam sih, harus banyak lihat literatur, harus pertama guideline tadi aku bilang. Guideline nggak ada, kita maju ke literatur. Literatur nanti berpedoman lagi sama produk yang udah komersial. Itu kalau kita bicara LOD. Terus kemudian apalagi ya profil. Oh, terus sampel. Sampel ini tadi kan kamu tadi yang sebelumnya sempat bilang kalau sekarang itu banyak biopsi untuk mendeteksi penyakit ini. Oke, biopsi itu kan invasif. Nah, tujuanmu berarti kan bikin screening ini memikirkan, oh apa ya alat deteksi yang aku nggak perlu membuat pasien harus merasakan sakit atau pasiennya text time lama. Biopsi kan hasil keluarnya juga nggak instan ya, nggak cepat. Nah, sampel apa tuh kira-kira yang mudah kita dapat dan tidak minim ya invasifnya? Awalnya saya pikir kalian memang pakai feses atau apa kepikirannya buat sampel? In future konsep sih gitu sih. Oke, kita kunci ya feses. Oke, kita ngomong feses. Sekarang balik lagi, feses itu sifat fisiknya apa? Padatan kan mostly. Bisa nggak bereaksi sama, maksudnya dia akan bereaksi sesuai yang kita harapkan nggak dengan tadi nanobodies yang udah kalian siapkan? Oh ternyata enggak, ternyata harus di liquefied dulu, harus dikasih apa tuh namanya buffer gitu buat pengenceran. Biasanya normalnya gitu sih kalau sepengalaman aku selama ini kalau pakai sampel feses biasanya diencerin dulu supaya apa? Supaya kan bisa lebih nanti bisa optimal gitu ya kerja sama alat deteksinya.
Nah ini mungkin sebagai kasaran awal, tadi aku pengen akses, aku berarti harus homogenkan. Homogenkan dengan apa? Itu pertanyaan follow up lagi. Banyak sebenarnya Mas Vincent yang apa ya, sangat menarik gitu ya untuk kita tuh tiap pertanyaan tuh akan muncul anak-anak pertanyaan lainnya kalau kita mengembangin alat diagnostik tuh gitu. But tapi mungkin ini sebagai permulaan kalau dari saya sih ngelihatnya yang penting kalian tahu dulu nih kasarnya. Tadi sampelnya mau apa, terus nanti suhu penyimpanannya. Suhu penyimpanan tuh kalau ini kan sebenarnya kayaknya agak susah sih room temp. Mungkin di kulkas misalnya 2 sampai 8, oke. Kalau 2 sampai 8 nanti butuh pasti namanya stabilizer, namanya buffer gitu ya, buffer tambahan untuk dia bisa tetap bagus gitu di 2 sampai 8. Nah itu anak pertanyaannya banyak lagi. Terus kemudian sama mungkin ini sih apa waktu pengerjaan ini sering banget kalau misalkan kita udah selesai mengembangkan ya, bukan belum selesai malah dari tahap pengembangan itu pasti akan ditanya-tanya nilai jualmu apa sih dibanding existing yang ada sekarang. Misalkan kamu bilang, oh nilai jualku adalah aku tidak invasif, aku tadi pakai sampel. Oke, itu good. 1, 2. Misalnya kamu bilang lagi, oh aku pengerjaannya cepat. Ini misalkan aku ngasal ya, in 20 minutes sudah bisa dapat hasil. Itu bagus, nilai jual lagi kedua. Jadi kita sebagai peneliti mencoba apa ya, mengembangkan sesuatu tuh yang bisa menutup celah yang udah ada sekarang di pasaran gitu. Jadi ya tadi di pasaran misalnya adanya invasif, oke aku bikin yang tidak invasif. Terus kedua di pasaran misalkan waktunya lama 4 hari misalnya baru dapat hasil. Oh aku 20 menit udah dapat hasil. Kayak gitu-gitu sih Mas Vincent untuk gambaran ketika kita mendesain si TPP tadi. Kemudian Bu, kalau masalah harga Bu, itu juga sebagai salah satu yang harus kita cantumkan ya kalau di industri. Misal apa? Sorry. Soal biaya Bu, harga. Apakah dia Oh, oke biaya ya. Ya ini juga hal menarik sih apalagi kita di Indonesia ya. Kalau target market kamu di Indonesia tuh ini aku bicara padanya di diagnostik itu di Indonesia tuh harga tuh nomor satu. Harga nomor satu kualitas tapi tetap nggak boleh yang jelek juga gitu. Nah jadi tadi pertanyaannya soal biaya sebenarnya kalau di kacamata industri tuh ada namanya COGM. Sudah sempat ini ya mungkin explore. Jadi untuk bikin satu tes itu kita perlu keluar berapa duit sih gitu. Nanti ketika nanti sebagai peneliti kita berrekanan dengan industri. Industri orang finance tuh pertama kali pasti akan nanya COGM-nya berapa? Oh COGM-nya misalnya saya ngasal ya 200.000 per tes. Oh lihat kompetitor. Oh kompetitor dengan tahapan yang sama ya sama-sama ngomongin screening. Oh kompetitor ternyata 400 ribuan. Oh oke deh kita go with it. Itu kamu akan sebagai peneliti akan lebih mudah nanti masuk cari mitra industri. Tuh. Tapi dari semua aspek yang Bu Hana tadi sampaikan Bu, dalam kita membuat sebuah produk, apakah kita harus membela 1-2 aspek aja ya, atau semuanya harus dibela gitu? Dalam arti misalkan, oh ya saya mau memperkenalkan ini yang paling murah gitu. Jadi yang lain mungkin below average gak apa-apa, tapi yang paling murah produk kami gitu. Atau harus semuanya balance gitu. Kalau aku balik ke niche di market tuh apa? Oh ternyata di market itu sangat minim produk screening yang murah. Jadi aku akan mengunggulkan produkku murah. Tapi ternyata beda hal kalau misalkan di market di Indonesia itu minim alat screening yang alat screening yang sensitivitasnya tinggi gitu. Nah aku akan mengunggulkan alat aku ke sensitivity-nya tinggi gitu. Jadi ini sedikit
kita juga mulai yuk belajar lihat juga market kita tuh ini kalau mau marketnya mau di Indonesia ya kita lihat juga yuk market Indonesia tuh kayak apa sih sekarang. Oke. Nah, lalu saya juga mau bertanya ya, Bu. Kalau Mm-mm. tadi kan fokus di produknya, Bu. Tapi di Mm-mm. penelitian ini kan salah satu yang Mm-mm. kami unggulkan sebagai novelty itu juga ada di pipeline pengerjaannya, Bu. Kalau Mm-mm. di kalau di produk itu kan lebih ke business to customer gitu, Bu. Kalau Mm-mm. di bagian pipeline ini, apakah sebetulnya bisa juga ya, Bu, jadi titik jualnya gitu? Karena misalnya kita membuat pipeline, oh bisa nih membuat nanobody dari pipeline komputasi yang kita buat gitu. Dan bisa nggak sih itu dijual, Bu, ke bisnis lain gitu? Jadi B2B. Aku paham. Jadi Mm-mm. kalau tadi kita bicara B2B itu maksudnya berarti kan targetnya nggak end customer ya, berarti mencari Mm-mm. partner lain yang Mm-mm. apa ya, kasarnya kamu akan jual setengah jadi gitu tadi. Iya, jadi Eee, Bisa juga, nggak masalah juga, cuma ya, itu tantangan juga tuh sendiri tuh kamu mm-mm. cari partner nanti untuk yang bisa mau berkolab, sebagai B2B. Itu Tapi kalau jual di juga. Indonesia Heeh. praktisnya gimana ya, Bu? Apakah lebih banyak yang jual ke customer langsung atau modelnya gitu? Jadi kerjasama, jadi Mhm. mungkin kita supply reagents-nya aja atau gimana, Bu, kalau di Indonesia? Mmm, oke. Sebenarnya kalau di Indonesia sih kalau saya lihat ya, di sini tuh mana yang lebih cepat jadi uang sih, itu yang akan dikeroyok sama banyak orang. Ya jadi, kalau aku melihat selama aku bekerja di Alkes, lebih ke sebenarnya yang, yang ke end customer-nya bisa lebih cepat. Oke. Mhm. Berarti dari semua bisnis Alkes itu, Bu, eh, Mhm. masing-masing tuh selalu berlomba bikin inovasi untuk jadi end product ya berarti. Nggak ada yang kayak kita di hilirnya aja deh, sorry di hulunya aja deh, Mhm. abis itu jual lagi ke industri-industri gitu. Ada juga sih, cuma kalau untuk, saat ini sih kalau hulu, jumlahnya nggak sebanyak kalau yang langsung sampai end product. Tetap ada, Hmm. cuma kalau kita compare angka, kebanyakan yang tetap sampai end product, Oke, oke. gitu. Siap, Bu. Em, Itu sih. Oke, ini sebelum aku masuk poin lain, soal TPP ada lagi yang mau ditanya? dari saya cukup sih, Bu. Mungkin nanti follow up lagi setelah. eh, Oke, boleh boleh. Ini terus tadi ini agak loncat sih ke desain penelitian. Kan kalau kita bikin penelitian, apalagi wet lab ya, eh, hmm, oke, wet lab itu kan pasti ada kontrol negatif sama kontrol positif, selalu lumrah lah ya. Nah, cuma dari PPT-nya itu saya masih belum bisa lihat nih. Tadi kan memang coba dikasih bakteri-bakteri lain yang bukan efekalis, terus dia tidak reaksinya beda gitu lah ya. Nah, oke. Nah, itu mungkin apa udah ada di proposalnya kali ya lebih jelas. Cuma aku nggak lihat tadi kontrol positifnya apa, kontrol negatifnya mau apa, terus nanti ngukurnya pakai apa. Oke, Bu. Wah, teknis banget ya ini berarti tepat sekali dengan Bu Hana. Karena kadang kami kalau presentasi takutnya tuh kan sangat bervariasi ya, Bu. Jadi kami tuh Mm-mm. coba segeneral mungkin gitu. Ternyata Oh ya, oke karena oke. memang sangat orang wet lab, jadi justru saya senang gitu bisa menjelaskan. Kebetulan Kalau saya background saya ada, wet lab. iya iya iya. Soalnya ini kami hide banyak slides gitu yang Oh, penting-penting oke. aja. Tapi kalau tadi masalah em, kontrol, tentu kami ada kontrolnya Bu dalam Heeh. deteksi ini. Itu em, kan kita namain uji spesifisitas atau cross reaction gitu. Kita tuh coba di bakteri yang tanpa plasmid
Jadi kita pengen tahu apakah E. coli-nya itu memang juga menempel dengan targetnya atau enggak, atau memang karena si nanobody yang kita engineer ini. Yang kedua ada kontrol juga terhadap bakteri jenis lain. Kita mau tahu apakah si nanobody ini bisa bind ke surface protein di E. fecalis atau jangan-jangan dia ke bakteri yang jenis lain itu bisa binding juga. Jadi ada kontrol itu sih Bu. Pertama ke kontrol negatif yaitu E. coli yang nggak ada plasmidnya, jadi nggak ada engineer nanobody. Yang kedua kontrolnya terhadap strain lain atau jenis bakteri lain gitu. Kurang lebih gitu sih Bu. Jadi nanti kita mau Oke. lihat kalau di sebetulnya ada dokumentasinya. Jadi kalau saya gambarkan tuh pertama kan di tube kontrol di mana cuma ada bakteri si ibaratnya ini si E. coli yang ada nanobody-nya aja sama E. fecalis aja. Kalau dia dipisahkan harusnya dia memiliki turbiditas yang tinggi karena nggak ada aglutinasi di sana. Tapi begitu di combine dia harusnya aglutinasi jadi dia turun ke bawah. Jadi si supernatannya jadi jauh lebih clear. Kurang lebihnya deteksi seperti itu sih. Jadi kita lihat dia banding atau enggak. Oke, itu kontrol negatif toh. Betul, betul. Positifnya kamu pakai apa? Nah, kalau di sini sebetulnya positifnya kan berarti suatu hal yang sudah terbukti dia binding gitu. Nah, dalam kasus ini kan sebetulnya ini de novo ya, Bu. Jadi sebetulnya belum ada gitu. Beda maksudnya kasusnya dengan suatu hal yang udah diteliti memang terbukti. Kalau dalam kasus ini kan de novo ya, Bu. Jadi belum ada memang yang terbukti banding ke protein-protein ini gitu, Bu. Kalau dari kami begitu sih, Bu. Cuman kalau ada insight boleh sih, Bu. Saya belum ngecek juga sih, cuma pas kemarin baca PPT kalian tuh, ya aku bisa positifnya sih, negatifnya aku nangkep ada satu slide kalian sempat cerita soal negatifnya. Positifnya tuh mungkin nggak sih kalau menggunakan antigen targetmu kan tadi apa tadi ESP sama EB, Iya, EBV, si EBP. dua itulah EBP sama Nah, sejauh ini belum ada sih, Bu. Biasanya tuh oh, orang membuat berdasarkan metode imunisasi. Jadi mhm, ngasih antigennya ke hewan coba, lalu di isolasi, sel imunnya baru di sintesis lagi gitu. oke, Jadi berarti semuanya antigen masih eksperimental. Terus oke. Atau, strain target, si strain bakteri target. target. Mhm. Dalam arti berarti fekalisnya Bu atau gimana? Iya, heeh, efekalisnya tapi yang kalau saya nggak tahu sih dulu waktu lagi Hmm, perancangan desain eksperimen gini, hmm, kalau misalkan positifnya saya mention, "Oh saya mau pakai strain target," dan, saya harus beli strain target yang certified buat menunjukkan, hmm. "Oh bener ini tuh strain ini," gitu loh. Oh, oke. Kalau dalam artian strain targetnya itu ada sih Bu, kita spesifik Mmm. main ATCC, ada angka nomor Ini bagus pakai TCC. 922. Tapi apakah itu kontrol positif atau enggak? Saya rasa bukan ya Bu, kalau strain target tuh. Apakah Oh, bisa digolongkan sebagai kontrol positif ya Bu? karena sebenarnya gini kan, kontrapositif tuh, Hmm, ini kita diskusi ya, kalau senanggap saya kontrapositif tuh apa sih? Jadi, suatu kontrol yang kita udah tahu isinya hmm, apa, konsentrasinya apa, dan memberikan hasil positif. hmm, That's, as simple as kontrapositif. Jadi tadi saya kepikiran cuma 2 antigennya atau si strain-nya. Antigennya kamu bilang tadi belum ada. hmm. Oke, kita Oke. maju ke kita bukan maju, kita mundur malah cari Hmm, strain-nya gitu. hmm, Selama emang dia memberikan hasil kamu udah tahu pasti dia pasti positif, hmm. ya menurutku bisa dibilang kontrapositif sih. Oke. Sejauh ini untuk spesifik antibody atau nanobody
belum ada sih Bu yang kayak komersial gitu. Heeh. Hmm. Tapi mungkin akan saya cari tahu lebih lanjut. Tapi kalau dengan skenario tanpa kontrol positif itu apakah valid ya? Kalau sepengalaman saya ya, balik lagi nih nanti mungkin bisa diskusi juga dengan, karena saya background-nya riset, tapi kemudian Hmm. sudah lama terjun di bagian komersial, jadi ini menggali-gali ingatan saya zaman dulu riset. Kalau dulu sih selalu dipertanyakan, karena nanti Hmm. ketika kamu melakukan uji eksperimen nih, apalagi kamu udah masuk uji klinis nanti yang pakai Ya. sampel pasien beneran, ketika si analisnya ngomong, "Oh hasilnya positif, oh hasilnya negatif," referensi dia apa? Dia bisa ngomong positif karena sama dengan kontrol positifku. Dia bisa bilang, "Oh ini negatif karena sama resultnya dengan kontrol negatifku." Jadi selalu ada, referensinya gitu loh, dia kapan dia bisa bilang positif, kapan dia bisa bilang negatif. Oke. Itu nanti lebih sebenarnya, nanti pas kamu lagi uji klinis tuh kepake banget sih. Hmm. Nah, kalau untuk jenis protein yang memang masih unknown gitu Bu, atau setidaknya kontrol positifnya juga masih dalam penelitian gitu, itu berarti tetap dipertanyakan nih di uji klinis. Kontrol positifnya masih dalam penelitian. Jadi Maksudnya gimana tuh? mungkin dalam misalkan kalau cancer kan pasti udah ada obat cancernya gitu, Hmm. yang komersial Mhm. udah dijual gitu. Mhm. Tapi Mhm. misalkan nih, let's say aku juga ini ya wondering ya, kalau ada cancer yang baru gitu, terus obat yang betul-betul bisa eradicate ini cancer juga masih Hmm. ongoing gitu. Nah, semua Hmm. penelitian yang nargetin protein ini tuh positifnya apa berarti ya Bu? Oh, oke. Ini kita Hmm. agak loncat dikit ya. Kita ngomong obat yang misalkan baru dikembangin. Nah, nanti kontrol positifnya apa? Karena nggak ada kan yang komersialnya. Betul, betul Hmm. pertanyaan itu. Eh, Cuma biasanya itu nanti akan dilihat kalau obat itu agak beda lagi. Kita ngeliatnya ke gejala pasiennya. Jadi Hmm. misalnya setelah diberikan obat, terus kemudian simptom-simptom yang di pasiennya apakah mereda atau enggak. Nah ini aku jujur tidak terlalu mempelajari ya kalau untuk obat Hmm. cancer. Cuma kalau obat tuh banyak hal sih parameter yang Ya. apalagi obat baru, kamu ngelihatnya dari sisi pasiennya gitu. Ada perubahan Hmm. enggak gitu dan uh, perubahannya tuh apa. Nah itu balik lagi ke parameter tadi, aku sudah sempat mention belum ya? Hmm. Kalau kalian bilang ini negatif, ini positif, parameternya apa? Kapan kamu bilang negatif, kapan kamu bilang positif? Kamu mau ngukur pakai apa? Gitu. Berarti kalau dalam kasus ini misalkan saya hanya membuktikan bahwa oh tanpa engineer E. coli saya dia nggak aglutinasi, begitu saya masukin engineer E. coli saya terjadi, itu udah cukup belum Bu, untuk bilang oh ini ya karena E. coli saya gitu, karena si engineer E. coli saya. Uh, Suaranya agak putus-putus, boleh tolong diulang pertanyaannya? Oke, guys. Saya bertanya, kalau misalkan dalam konteks penelitian ini, saya bilang bahwa oh tanpa engineer E. coli saya tidak terjadi aglutinasi, tapi begitu saya masukin engineer E. coli saya terjadi aglutinasi, itu bisa dikategorikan sebagai oh ya udah valid berarti gara-gara engineer E. coli saya gitu. Hmm. Hmm. Oke. Tadi kan berarti kan kalau kamu mention kan berarti aglutinasi kan Hmm, patokannya. Nah, yep. sebenarnya ini bukannya apa memancing pertanyaan berikut lagi nih. Aglutinasimu itu apa sih pakai mata berarti ya melihatnya? Betul. Hmm. Oke, berarti ada endapan gitu. Aglutinnya Hmm. nanti dia jadi endapan Ya, di bawah ya. endapan turun ke bawah misalnya. Bisa juga sih, tadi, parameternya berarti adanya berarti sekecil apapun sedimen itu kita akan bilang dia positif,
gitu ya? Kalau nanti satuan dalam proof of concept ini yang kita kuantifikasi itu dalam satuan OD sih. Jadi Oh, si OD, oke. supernatannya yang nggak mengendap itu kita ukur OD-nya seberapa clear kurang lebih gitu. Kalau dia Oh, semakin kamu clear berarti semakin banyak endapan yang turun gitu. kamu ngukurnya di supernatannya ya berarti ya? Yes, Ngelihat yes. apa OD 600 berarti ya? Iya, betul. Oke, oke. Mm-mm. Itu oke. Ya itu oke juga sih kamu punya parameter kuantitatif tuh. Berarti nah tadi balik lagi OD 600 kamu OD berapa yang kamu bilang clear? Limitmu tuh Hmm. berapa sampai kamu bilang clear? Oh, ini clear karena kamu bilang clear belum tentu saya bilang clear loh. Kalau belum ada OD-nya mau berapa gitu. Limitnya, berarti itu yang harus kami cantumkan sebagai target gitu. Iya, nah itu sebenarnya kan limit itu masuk ke TPP kamu tadi, berarti limit of detection kamu. Oh, Siap. aku pengen ketika negatif itu adalah OD sekian, di atas sekian itu berarti dia positif, misalkan let's say gitu. Itu udah masuk LOD kamu. Baik. Oke, Mm-mm. oke. Oke. Paling kalau dari saya sih tadi sekilas lihatnya itu sih. Poinnya berarti kalau saya review lagi tadi cerita tentang akhirnya kalian pilih bakteri ini, cerita tentang kalian akhirnya pilih antigen ini itu belum keluar. Tadi yang aku belum bisa lihat. Pas jelasin baru oh gitu. Oke, terus TPP nggak apa-apa awal aja, namanya juga masih pengembangan awal kayak target kita ngomongnya target kan, bukan produk profile tapi target produk profile. Targetmu tuh mau kayak apa? Nah itu harus belajar banyak-banyak tuh guideline sama yang di market tuh sekarang kayak apa adanya. Gitu. Kalau kontrol tadi aku rasa kalian juga udah sudah cukup oke ya menjelaskan kontrol negatif, kontrol positif. Terus intended use-nya ini sebenarnya hal yang menurut aku kalau dari kacamata industri ketika baca ini semua aku menebak-nebak ini jadinya dia mau apa sih? Mau screening, mau konfirmasi atau mau apa? Nah, ini yang aku menebak oh akhirnya kayaknya ini screening nih kalau kayak gini karena kuantitatif, karena tadi kan gold standard aja masih biopsi, oh berarti harus dikonfirmasi lagi. Nah ini yang mungkin di ceritanya belum keluar tadi intensifnya mau arah mana gitu. Paling dari aku itu sih. Boleh follow up question, Bu? Boleh. Konfirmasi sama screening itu secara definitif bedanya apa ya, Bu? Mungkin biar jadi pembelajaran buat kami. Oke, kalau screening itu kamu massal. Jadi, oke, gimana ya jelasinnya? Kalau misalkan di suatu penduduk lokasi A, terus kamu mau melakukan pengen tahu dari penduduk ini 100 orang, let's say berapa orang sih yang ada resiko atau emang udah punya tadi penyakit fatty liver. Jadi mau orang sehat, mau orang sakit, mau orang tidak ada gejala apapun itu kamu lakukan uji. Nah itu screening. Jadi kamu siapapun lah itu kamu lakukan uji, kamu screening. Cuma lebih fokus memang ke yang beresiko tinggi ya. Yang punya resiko tinggi itu akan difokuskan utama untuk screening. Jadi screening itu intinya adalah alat diagnostik yang tahapan awal banget kamu tuh pengen tahu dulu. Misal mau tahu persebarannya penyakit ini atau mau tahu di awal deteksi supaya nggak terlanjur sakit gitu. Nah itu screening dan impact-nya apa? Impact-nya kalau screening ya berarti orang maunya kan yang satu cepat, dua murah. Nah biasanya tuh ciri khas alat diagnostik screening tuh kayak gitu. Terus kedua konfirmasi, misalnya screening tadi kan kamu oh ini terjadi aglutinasi nih, berarti orang ini
kamu koreksi ya, kalau aku nangkep sih aku melihatnya Hmm. gini, kalau dia terjadi aglutinasi kamu nggak bisa langsung, oh ini orang dia udah pasti kena penyakit fatty liver, tapi lebih ke oh dia ada kemungkinan nih untuk ada kemungkinan dia memang punya penyakit ini. Nah, itu Hmm. hasil dari screening kan. Nah, lanjutannya apa? Konfirmasi. Dari hasil tadi yang kita menduga, oh orang ini diduga punya penyakit ini. Tapi kita harus mengkonfirm. Konfirmnya dengan apa? Biopsi kalau di kamu. Jadi ada gold standardnya gitu ya, Bu? Semua alat kesehatan itu ada gold standardnya untuk sepemahaman saya ya. Cuma nggak tahu kalau yang di luar itu. Gold standard itu netapin siapa? Yang netapin ya WHO. Kalau di kita di Kemenkes. Kalau dalam hal screening, berarti yang bisa dong Bu, kita meng-sacrifice kespesifikannya gitu. Jadi karena kan kita nggak perlu, oh ini memang betul-betul penyakit A, tapi kecenderungannya kok mengarah ke sana gitu. Berarti lebih ke arah rapid, tapi spesifisitasnya kita sacrifice. Itu bener nggak sih Bu, kalau kayak Hmm. pendekatannya gitu? Oke, pasti ya ada hal yang dikorbankan. Kamu pengen cepet, kamu pengen murah. Apa nih yang aku perlu korbankan? Tapi spesifisitas oke. Itu bisa hal yang dikorbankan. Cuma lagi-lagi kamu harus baca guideline karena even screening pun Kemenkes itu untuk beberapa penyakit dia punya spesifisitas. Misalnya oke, tahap screening bolehlah spesifisitasnya 92, nggak harus 98 kayak tahap konfirmasi. Itu tetap ada batasannya gitu. Berarti mesti baca-baca dokumen WHO atau Kemenkes ya Bu? Kemenkes. Harapannya semoga Kemenkes udah ngeluarin. Nah, lalu saya mau bertanya untuk konfirmasi Bu. Kalau konfirmasi itu berarti contohnya apa ya Bu? Contoh diagnostiknya. Misalkan kalau screening kan Oh, biasanya mungkin screening HIV itu termasuk konfirmasi atau screening ya Bu? Kalau misal HIV. Oke, kalau misalkan HIV itu dia kan screening itu yang massal itu yang pakai rapid, yang Hmm. sampelnya darah, terus kemudian dia ngelihatnya antibody sama antigen, itu cepat. Nah, itu screening sih jatuhnya. Terus nanti konfirmasinya mungkin kalau kamu udah dengar, itu loh yang pakai DNA detection yang udah masuk molekuler. Aptamer. Entah brand-nya apa ya, intinya dia molekuler sih, udah masuk yang DNA detection gitu. Nah, itu juga udah masuk konfirmasi, terus konfirmasi pun nanti dibagi lagi. Ada konfirmasi yang untuk menegakkan diagnosa awal, oh bener nih orang HIV misalnya. Atau HIV itu, kalau kita bicara HIV sebenarnya dia tuh seingatku ada 3. Si pasien itu harus ngelakuin 3 tes yang berbeda. 2 dari 3 positif, dia baru bisa tegak dia HIV. Gitu. Nah ini konfirmasi, tadi balik lagi, konfirmasi pun itu nanti ada yang tadi untuk mengkonfirm, untuk menegakkan diagnosa, ada juga nanti bisa juga kalau molekuler tuh ngelihat apa tuh keefektifan pengobatan kayak di hepatitis tuh gitu. Jadi setelah tes antibody terus abis itu molekuler pakai PCR atau apapun itu, konfirmasinya PCR, dia positif terus dikasih obat, jalan obat 2 bulan 3 bulan, dites lagi HBV DNA-nya untuk melihat keefektifan. Nah itu konfirmasi tuh perannya tadi 1 penegakan, 2 nanti buat lihat keefektifan si pengobatan. Oke, berarti secara spesifisitas itu harus lebih tinggi atau enggak? Iya, oh kalau konfirmasi harus sensinya tinggi, spesinya Oh. tinggi, LOD-nya rendah. Itu justru malah lebih diatur dengan ketat kalau konfirmasi. Cuma ya kan kita mendapatkan itu semua ada kompensasi dong, harganya mahal, pengerjaannya lebih lama, ya itu.
Oke, berarti dari awal udah harus ditentukan ya, Bu, mau ini screening apa konfirmasi gitu. Betul. Tapi kalau aku melihat presentasimu sih screening ini Screening masuknya. sih betul. Oke. Um, mungkin mau tanya juga sih, Bu, kalau Mhm. di perusahaan Ibu gitu di Asal, itu berarti udah develop apa aja ya, Bu? Dan mungkin boleh di-share gitu, Bu, selama ini mungkin tantangannya apa, mungkin bottleneck-nya apa, kurang lebih gitu. Oke, kalau sekarang sih mungkin yang saya bisa cerita yang udah komersial, karena kalau yang masih in development, eee, apa ya, masih belum bisa, saya share di hari ini. Kalau yang udah komersial itu kita fokusnya di Esora itu memang PCR kits reagennya ya, Hmm. reagen PCR kits deteksinya, apa tuh, HPV, human papilloma ya, terus habis itu tuberkulosis beserta resistensi terhadap obatnya, sama hepatitis B, C. Terus kemudian Hmm. ada, yang kita itu yang produknya Esora sendiri, terus ada juga yang kita bermitra sama, perusahaan lain, itu, deteksi, EGFR untuk, kanker paru, pasien kanker paru. Jadi targetnya EGFR dia, Hmm. gitu. Dan itu semua berarti PCR kit atau Kalau untuk ada? sekarang masih PCR kit semua. Oh, oke. Berarti line utamanya PCR kit semua gitu. Untuk line utamanya sekarang yang existing PCR kit, cuma kita lagi, mencoba merambah juga, intinya sih kalau Esora ini, fokusnya liquid base sih, Oh. pendeteksian yang liquid base, kalau ya tadi yang udah komersial sih di baru PCR kits, Hmm. gitu. Kalau ke antibody atau nanobody mungkin udah ada pengarahan ke sana. Oke, LFA paling. Bentuknya maksudnya bentuk ke end customer-nya tuh yang, kaset LFA itu. Nah, itu lebih ke, nanti mau antigen sih tapi targetnya. Cuma ini masih di tahap riset, jadi, masih agak jauh gitu timeline-nya untuk sampai ke customer. Hmm. Nah, kalau misalkan di industri sendiri, Bu, dari Mhm, awal ideasi sampai mungkin yang nanti kan mau coba di LFA gitu, sampai nanti mhm. betul-betul jadi sebuah produk komersial tuh ada timeline-nya nggak, Bu? Dan juga mungkin dipisah nggak gitu, misalkan R&D-nya harus sekian tahun baru tahapan selanjutnya harus apa dan selanjutnya gitu. Oke, gini, kalau kita di industri itu timeline-nya timeline mundur. Jadi, Timeline mundur. iya, jadi, eee, manajemen itu pola pikirnya kan pasti kalau bisnis kita gimana caranya balik modal cepat. Hmm, Jadi hmm, timeline itu justru kamu tetapin dulu, kamu mau launching di tahun berapa? Oh, untuk produk ini saya mau launching di 2027 misalnya Q2 lah ya, hmm. Q2 2027. Baru dibikin mundur, itu, kenyataannya kayak gitu. Jadi kita bikin timeline mundur, oh, Oke. Hmm. kalau saya harus launching di situ, saya harus ngapain? Oh, berarti, eee, perizinan apa, pengurusan perizinannya berarti Q1 udah harus selesai. Terus mundur, oh berarti persiapan pabrik, maksudnya, komersial batch-nya harus selesai di, Q4 2026. Mundur lagi, oh berarti, riset itu udah harus mateng di Q2 paling lama 2026 gitu. Jadi pada kenyataannya kalau nanti sudah di Hmm. industri, itu timeline-nya adalah tetapin dulu ujungnya mau launching kapan, baru tarik mundur. Eh, Kalau seperti itu, misalkan R&D-nya mungkin ada failure atau apa, Mhm. nggak bisa mundur nih. Nah, kalau ada kita ada nggak ya kasus yang oke, paling kalau failure itu, misalkan let's say, sensitivity-nya kurang dari yang Hmm. ditetapin sama Kemenkes gitu ya, itu, kalau kita ngomong diagnostik kan bicara sensi, spesi, LOD. Sensinya misalkan Kemenkes minta 98, ternyata kita punya yang udah dikembangin 95. Nah, terus gimana? Hmm. Nah, kalau untuk launching, mau nggak mau kan ngikutin Kemenkes ya selama kita Betul. jualannya di sini. Ya itu pasti akan ada namanya penyesuaian timeline. Karena kalau dari kacamata industri ya buat apa juga kita maksain,
jualan produk yang nggak sesuai guideline, nggak akan laku juga gitu loh di pasar. Oke. Berarti misalkan mau develop sesuatu 2027 udah ditentuin nih berarti ya Bu. Misalkan oke kita 2027 kitnya harus LOD-nya segini, spesinya segini dan sebagainya gitu ya. Udah. Jadi pipeline di industri itu setahun bahkan sampai Q4 2027 kita udah ada mau launching apa gitu. Dan itu tuh selalu ada ini nggak ya Bu? Misalkan tadi kan Ibu bilang selalu liquid base karena mungkin infrastrukturnya udah di situ semua gitu atau gimana cara menentukan produk baru gitu? Apakah selalu yang infrastruktur backbone-nya udah ada atau selalu ekspansi aja gitu? Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau untuk sekarang itu kan sebenarnya tiap kali pengembangan produk baru kita kan ngelihat juga ya kemampuan kita, nggak bakal mungkiri juga kemampuan kita tuh peralatan infrastruktur bener itu baru mumpuninya yang mana. Itu yang kalau kita mau bicara pendekatan realistis ya. Oh kalau kita realistis, infrastruktur kita baru bisa liquid base, maka kita fokusnya ke sana. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya, ternyata pasar, misalkan apa ya, alkes yang tidak liquid base. Misalnya X-ray ya kita bicara. Oh ternyata market X-ray itu masih masih kita nyebutnya blue ocean. Blue ocean itu artinya belum banyak kompetitor. Oh ternyata X-ray itu masih blue ocean loh, bisa lah nih kita coba masuk. Nah itu tapi arahannya sih dari bos-bos saya yang di atas ya, yang bagian direksinya. Kalau melihat kita kan propose, oh ini X-ray bagus di marketnya. Oke, mereka akan melihat kemudian menghitung modalnya. Kalau aku mau bikin X-ray, aku perlu apa aja sih? Oh, perlu infrastruktur A, B, C, D, E. Dihitung lah itu sama orang finance. Modalnya sekian loh. Nah, modal sekian, kemudian tanggung jawab saya sebagai komersial apa? Bisa BEP kapan? Balik modalnya bisa kapan? Itu tugas saya. Oh, modalnya misalkan finance bilang, oh modalnya 10M nih ngasal ya. Kemudian saya bilang, oh bisa lah 10M, BEP-nya 3 tahun gitu misalnya. Nah, nanti Oke. arahannya gimana? Oke, kita oke dengan itu, nah itu jalan. Jadi nggak menutup juga sih kemungkinan di luar yang infrastruktur sekarang udah ada. Tapi kalau di Indonesia sendiri diagnostik market tuh red ocean atau blue ocean? Tergantung penyakitnya. Kalau kayak TB itu udah red ocean. TB Hmm, itu banyak banget. Oke. Dan kira-kira termasuk industri yang BEP-nya cepat atau enggak? Kalau diagnostik tuh. Diagnostik sih kalau misalnya diagnostiknya kalau alat diagnostiknya yang saya pegang selama ini kan baru PCR kits dan kawan-kawannya yang liquid base. Itu BEP-nya cepat karena modalnya juga nggak banyak. Oke. Siap, siap. Mungkin dari saya itu sih ini teman-teman yang lain juga boleh. Nah, discuss juga. Kalau dari Estora sendiri nggak ada ini Bu, mau buka Apa tuh? peluang sponsorship. Kebetulan, Sponsorship ya. betul. Kebetulan ini kita sekaligus sharing juga sekaligus dari kemarin mencari sponsor juga karena kan ya mungkin Bu Hana di industri tahu juga penelitian itu kan bukan suatu hal yang murah ya, dan kita Pasti. udah mulai proses konsep sambil nyari juga kira-kira yang punya visi yang sama untuk sponsor gitu. Mm-mm. Entah itu dalam bentuk CSR atau apapun sih Bu. Oh, oke. Oke, kalau sponsorship sih, ini sebenarnya, pas ngobrol sama, Mbak Ratna, Mas Keral soal, ini, ya untuk sponsorship ini aku perlu mengajukan dulu sih, jadi decision-nya bukan di saya. Nanti, proposalnya kayak apa, kalian butuhnya tuh apa, maksudnya kan ada tuh yang tipikal riset butuh, nggak mesti
in cash tapi yang berupa barang itu oke. Nah itu seperti apa proposalnya, tawarannya seperti apa, nanti aku akan ajukan dulu pertama itu. Oke, siap. Kemarin juga saya sempat ketemu Pak Carol sama Pak Nathan juga pas ke B waktu itu. Oke, berarti udah sempat dijelaskan ya. Iya. Oke. Gitu. Untuk saat ini sih mungkin nanti seperti apa tawarannya, decision-nya nggak di saya soalnya. Atau mungkin dengan pipeline yang ada, joint research or something. We open Oh, for every opportunity sih. oke, joint research ya. Nah ini departemennya departemen tetangga, karena saya megangnya komersial. Kalau joint research berarti nanti orang R&D yang bisa lebih Pembagiannya tuh kita gimana sih Bu tahu. kalau di industri? Kenapa? Kan Kerjaan? pembagiannya tuh gimana sih Bu kalau di industri? Memang Oh, ada yang open untuk ya udah jualan aja atau memang ya gimana gitu? Kayak ibu orang wet lab tapi megang komersial gitu. ya anomali itu emang. Oh, kalau sebenarnya beda-beda sih. Kalau misalkan kita bicara industri ya, mungkin di Esora beda sama di Etana, beda juga sama di tempat lain. Cuma pembagiannya sih kita pasti ada orang komersialnya itu udah pasti, karena kan emang pasti namanya industri pasti juga mau jualan kan. Terus orang R&D-nya sendiri juga pastinya ada. Nah ini R&D-nya bisa fokus ke uh, untuk yang existing kita di develop lagi atau pengembangan memang dari nol, dari bekerja sama cuma kalau yang dari nol itu riset biasanya kerja sama Mayuni sih gitu. Oh, kerja sama berarti ada third party-nya gitu atau gimana? Ada biasanya pengembangannya bareng, misalnya sama Univ A itu fokusnya pengembangan produk apa, nah itu kita bareng-bareng. Jadi apa namanya, mulai dari tahap awal risetnya terus sampai nanti hilirisasinya mau kayak apa, nah itu ada porsinya masing-masing sih. Jadi kayak mungkin teman-teman dari universitas fokusnya ke pengembangan produknya. Saya dari industrinya saya akan fokus nanti ini tadi ngelihat marketnya mau kemana, terus yang dibutuhin di market tuh sebenarnya apa. Kayak tadi kan pertanyaan saya bolak-balik, di market itu bisnisnya apa? Yang harga murah kah, yang sensitivitas tinggi kah, atau apa? Gitu. Siap. Terima kasih, Bu. Uh-uh. Ada lagi kah yang mau didiskusikan dari teman-teman yang lain mungkin? Ini sambil nge-lab juga teman-teman yang lain ini. Lagi di lab. Oke, ini kalau ada follow up question atau tiba-tiba baru kepikiran pertanyaan dan mau diskusi, saya open ya untuk bisa dihubungin. Mungkin boleh bagi name card atau Boleh, mungkin email or something. boleh. Nanti saya lewat berarti Mbak Ratna atau siapa nih nanti? Soalnya saya juga belum punya nomor kalian sama Mbak Prita mungkin ya. Oh iya boleh nanti dari aku bantu arahin Mbak Buhana untuk ke Ferlin atau teman-teman yang lainnya ya. Bisa. Berarti Bu Hana dari R&D department. Saya komersial. R&D department ada kepalanya lagi. Iya. Oke, R&D bagian komersial. Oke. Siap. Ini dari aku itu sih. Dari Valen ada lagi? Dari saya juga sudah cukup sih. Oke. Oke, baik teman-teman. Karena udah cukup semua ya dari Bu Hana, dari Vincent, dari Verlin dan teman-teman juga. Kalau gitu nanti untuk hal lanjutan yang misalnya mau didiskus atau belum kepikiran nih, mungkin nanti tiba-tiba kepikiran lagi bisa langsung hubungin aku aja nanti biar aku arahin ke Bu Hana supaya kalau mau discuss lagi atau opportunity lainnya bisa kita omongin di kemudian hari. Kalau gitu aku kembaliin ke Verlin nih sebagai yang punya acara. Terima kasih.
Baik. Oh iya, sama mungkin satu pertanyaan lagi, Bu. Mau bertanya sih, Bu, kalau tadi kan kita mention banyak ke arah kita harus consult sama Kemenkes atau dari WHO ya. Nah, kalau di Indonesia kan berarti patokannya Kemenkes. Dari Bu Hana sendiri, ada nggak ya, Bu, mungkin dari industri kenalan yang memang bisa kita ajak untuk discuss seperti ini juga, tapi specifically di Kemenkes yang mungkin mengatur regulasinya dan sebagainya. Supaya Hmm, mungkin kita bisa tanya lebih lanjut tentang hobi yang kita diskusi. oke. Kalau Mhm. untuk yang bagian berarti kan kalau kita bicara Kemkes itu kan ada tim ker sama tim ahli, tim kerja sama tim ahli. Nah, kalau kebetulan yang saya sekarang punya relasi itu lebih ke tim ahlinya. Tapi tim ahli itu tidak membuat regulasi, mereka sebagai konsultannya gitu. Gitu. Kalau tim kerjanya itu untuk saat ini saya belum ada koneksi sih, tapi ini kan mau fokus ya ke liver tadi. Actually enggak sih, Bu. Sebenarnya yang kita tawarkan di sini sebetulnya kita mau coba segeneral mungkin ke berbagai pipeline, cuman si iGEM ini tuh minta kita bawa em, apa ya, social issue gitu, yang mana kita study case-nya itu gitu. Tapi untuk prakteknya sih sebetulnya kita mau bikin ini segeneral mungkin gitu. Oh, oke. Karena Mm. mereka tuh dibagi-bagi lagi, kayak nanti tim kernya ya Bibi itu Oke. si ibu ini, terus Oh, nanti per tim penyakit kernya gitu ya, Bu? iya, per penyakit mereka fokusnya. Oh, Jadi, oke, oke. pembuat kebijakannya timnya beda orang, gitu. Boleh Oh, sih, Bu, kalau misalkan ada koneksi gitu ya. Mungkin bisa kita kontak sendiri nanti atau dibantu oleh Bu Hana. mhm. Paling nah itu balik lagi, kalau saya adanya kalau hepar ya, berhubungan sama, penyakit-penyakit, hepar itu tim ahlinya, kalau tim kernya belum ada. Tapi nanti ku coba, ke, head of R&D-nya, mungkin, beliau ada koneksinya ke sana. Oke, oke. Nanti mungkin Farlin boleh tanya-tanya lagi. Soalnya dari Ajam itu kayak mengharuskan kita selain research, tapi juga pertama punya social impact, kedua sambil jalan yang kita kerjain itu harus dikonsult sama orang-orang expert di sekitar kita gitu, entah industri, entah akademisi. Jadi sambil jalan sambil kita shifting lah idenya sesuai masukan dari expert gitu sih. Oke, oke. Nanti kalau, ada tim kerhepar yang bisa, kita ajak untuk diskusi gitu ya, untuk kasih input, nanti ku Mhm. infoin ya. Or if nggak ada mungkin boleh yang general juga sih. Soalnya kita Oh, oke, belum oke. pernah belum pernah ada semacam informasi gini sama orang dari Kemenkes sih. Oke, oke, oke. Apa ya paling? Soalnya Oh, at the kalau end of the day Esora kan yang mereka tanya kayak udah di consult ke government atau belum gitu. Kalau mhm. di sini kan konteksnya Kemenkes. Iya, paling siapa ya? Coba ya nanti, karena kalau Esora sekarang ini yang punya korelasi baik itu tadi, fokusnya TB, terus, Hmm. apa tuh, HPV, apa, human papilloma, jadi ya emang existing kita komersial, Hmm. Oke, oke. gitu. Mhm, Any source will be great sih, Bu. oke. Oke. Alright, dari aku itu Oke, aja. Terima kasih oke, banyak Bu thank Hana you. udah menyempatkan waktu. Sama-sama, semoga sukses di acaranya nanti ya. Terima kasih banyak Oke, Bu thank Hana, you. makasih banyak Kak Prita. Oke, thank Mungkin you Mbak Fardin. sebelum kita menutup, apakah boleh kita dokumentasi dulu foto Ibu? Iya, buat Boleh. dokumentasi kami. Mungkin teman-teman yang lain bisa on cam dulu ya, teman-teman. Oh, lagi pada nge-lab ya ini ya. Pada pakai jas Iya, lab. Kalian di lab apa itu guys? Di mikro. Di Riset LRT terbarukan. ini, Kak. Oh, oke. Pusat UB, bukan di Iya, pusat. Bu Hana saya juga anak UB soalnya. Oh, berarti ini jalannya lewat Mbak Prita ya ini ya. Tapi kemarin kita nggak tahu Bu Oh, Mbak Prita ini di UB sampai
saya lihat kok namanya kayak kenal gitu. Familiar. Iya. Oke. Oke, Mm-mm. mungkin langsung saja dokumentasi. Mm. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bisa gaya ini nggak, Bu? Apa itu? Gaya, DNA iya. nih ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih Ibu, makasih Kak Terima Prita. kasih. Terima Terima kasih kasih banyak. teman-teman semua. Makasih Kak Terima